Nih buat yang bilang ke gua katanya, emang nggak dicek stok opnam apa segala macam. Nih yang isi stok, si Siti dia isi sendiri. Terus kayak gitu di akun-akun gue, di akun sosmed, di TikTok apa segala macem, stoknya masih ada, berarti masih ada. Ternyata barangnya setiap gue mau kirim buat pesanan, tiba-tiba barangnya nggak ada, ternyata dikirim sama dia. Berapa banyak kamu ambil, Siti? Hah? Berapa banyak kamu ambil? Nggak tahu berapa banyak. Berapa banyak kamu ambil? Suruh gue mikirin anaknya, lu nggak mikirin anak gue. Kalau anak gue nggak bisa sekolah gimana? Lu masih mending Tin punya suami. Nah gue, emak bapak gue sakit, emak gue mikirin gue sampai kena sumbatan di otaknya. Lu mikirin nggak? Hah? Mana mikirin? Gue tiap malam DBF-in jajan di kamar. Lu tanyain ke Mbak Sri, udah tidur belum? Kalian berdua sengaja kan ke Mbak Sri kan, gue udah tidur apa belum kan? Iya kan? Nah, gue mau cek stok setiap hari, susahnya kayak apa ya? Ternyata tes dicek stoknya palsu, print stoknya, stok palsu yang dia bikin. Yang ternyata barangnya itu dibilang, ternyata sebenarnya barangnya ada, udah dikirimin ke pesanan dia yang segunung itu. Gue ada videonya ya, segunung yang ngambil, ternyata stoknya nggak bisa dikirim ke customer karena stoknya udah diambil sama dia. Abis itu siapa yang kena pelanggaran? Gue. Yang kena poin siapa? Gue. Mereka gomelin. Tapi gue bingung, kok bisa ya orang salah kirim berkali-kali? Orang kan kalau salah kirim sekali dua kali kan kalau diomelin kan, ngerti ya? Ini mas ngajak Siti. Kalau stok sengaja nggak? Kalau stok kan awal masukin barang, aku stok kan itu Bu. Apa coba Siti? Aku mau dengar omongan kamu, bualan kamu lagi apa? Ya kalau stok kan isinya aku nggak sesuaiin itu. Nggak sesuaiin apa? Masuk. Kamu nggak sesuai yang masuk? Kalau misalkan ada produk baru aku dikasih tunjuk aja dan maafin Siti dan aku kesini juga mau memperbaiki diri. Aku gak mau nyolong lagi. Aku kesini lagi niatan gak mau nyolong Bu. Aku lagi berusaha Bang. Dari kemarin juga aku mau kembali ke aku yang dulu Bang. Orang tua udah gak ada Bang. Kasih tunjuk aja dan maafin Siti dan kita kerja kan buat keluarga kan, buat anak kan. Iya. Terus lu mau menuntut anak lu benar, gimana caranya anak lu mau benar kalau lu ngasihnya yang nggak berkah? Ini kita bukan marah ya. Aku tahu Bang, aku nyesel kalau aku ngasih uang gitu ke anak-anak aku. Kamu mau jadi lebih baik, kamu buat baik. Kamu mau hasil yang nggak bagus, kamu buat yang nggak bagus. Kamu tahu yang kamu lakukan itu nyolong, kriminal. Terus kamu bilang bawa-bawa anak kamu supaya kasihan atau segala macam. Saya juga punya anak. Kamu bawa orang tua saya lagi sakit. Ini nggak benar yang kalian lakuin. Sampai segunung. Belum lagi ini masih rugi. Belum lagi mau kalian kalau curhat. Aduh, nyari saya sakit kepala. Daripada penjara aku mati aja Bang. Anak-anak aku biar jelas kehilangan ibunya. Aku nggak mau penjara. Semua orang nggak ada yang mau di penjara, Ti. Kalau daripada penjara aku mati aja Bang. Biar jelas tanpa kehadiran aku pun anak-anak aku jelas Bang. Mereka sekolah malu punya ibu kayak aku. Mendingan mati aja. Yang di sini matinya. Aku udah mau berubah Bu. Orang kemarin aja masih bohong. Kalau gua nggak kasihan sama kemarin gua post nggak langsung. Karena aku nggak tahu Tin. Aku ke siapa aja nih aku nggak tahu. Mulai lagi. Jelas-jelas kita udah bilang Sifat itu siapa. Wah ini sih parah sih. Gua belum makan dari pagi. Lu ngeliat nih gua sampai kurus begini. Digrogotin coy sama 5 orang. Satu pun orang yang gua percaya nggak ada yang jujur. Aku harus gimana Bu? Aku udah hadapin. Terus cara menebus kesalahan-kesalahan aku gimana Bu? Aku juga udah mau berubah. Janji. Bahkan sebelum ketahuan pun aku udah janji. Yang kalian lakuin mungkin yang di otak kalian cuma nyolong sama duit. Customer saya yang udah saya bangun dari saya hamil susah-susah sendirian kalian hancurin. Terus lu masih bilang tapi kan aku mau berubah, kasihan anak aku. Lu gak kasihan sama anak gua? Kasihan juga Bu. Kasihan? Kalau kasihan mah ngambil dia. Mendingan mati aja Bang. Anak-anak aku biar jelas kehilangan ibunya daripada dia harus nunggu lama penjara. Nggak lama kok, Ti. 7 tahun. Apa aja Bang, aku nggak mau. Biar aku sekaligus, kalau aku mati kan sekaligus nanggung dosanya Bang. Guys, lu lihat nih, gua aja nggak pernah berenang pakai piyama gua nih. Ini piyama gua dipakai berenang sama Siti ya, namanya Safari Pink Purple. Sama keluarganya dia pakai berenang pakai piyama gua guys. Gua aja seumur hidup belum pernah berenang pakai Safari Pink Purple itu ya guys ya. Bahagia banget tanpa beban tuh guys nyolongnya ya. Selain dia jualin piyama gua, dia pakai sendiri buat dia dan sekeluarga. Lu lihat nih ekspresinya seneng banget.
Tuh, lu lihat tuh. Piyama gua dipakai berenang, bahagia banget tuh sama dia. Gila banget ya guys ya, ini sih parah. Selain dijual, dipakein dia, dipakein sama sekeluarganya. Terus dia minta gua kasihanin dia guys ya. Dia aja nggak ada muka tertekannya. Lu lihat dari mimik mukanya, dia ada nggak tuh tatapan menyesal? Mukanya bahagia banget. Pakai piyama colongan. Giliran udah sekarang, udah ketahuan dia mau bunuh diri. Lu lihat muka-mukanya, ada perasaan menyesal nggak? Coba gue tanya sama lu orang. Gue aja sampai nggak bisa tidur. Lihat tuh kantong mata gue tuh tebal bener, nggak bisa tidur gue, sampai kurus gara-gara digrogotin sama mereka berlima. Lihat tuh mukanya bahagia banget. Masa gue masih kasihan? Dia aja nggak kasihan sama gue. Guys, gue dapat info terkini. Ternyata selain mereka nyolongin piyama gue, si para maling itu untuk dijual sendiri, mereka kirim ke kampung, itu mereka nggak puas gitu aja ya guys ya. Mereka itu juga korupsi uang sayur yang gue belanja, gue beli buat mereka. Jadi bekas ART gue tuh cerita, katanya kalau misalkan setiap dia belanja ke pasar sama si Siti, itu si Siti sama si Tina ajarin, kalau misalkan tepungnya 10.000 disuruh tulisnya 20.000 guys. Lu bayangin, sampai uang sayur aja yang untuk mereka makan loh, bukan buat gue loh, untuk mereka makan aja mereka catut juga. Itu lebih ke korupsi apa nyatut sih tuh? Hah? Korupsi ya? Berarti ya kalau iya sampai uang yang untuk dia makan aja mereka mau colongin juga loh guys ya. Gila banget tuh guys ya. Bukan buat gue makan, padahal untuk kesejahteraan mereka loh ya, untuk makan sendiri mereka dikorupsi. Lo bayangin, parah banget sih guys ya. Gokil, karyawan terbaik abad ini. Sampai ya guys ya, mantan ART admin gue ini ya guys ya, sampai dia tiba-tiba kan dia kemarin resign. Terus ditanya kemarin kenapa sama staff gue, ditanya kenapa, ternyata karena dia nggak kuat ya. Dia udah ngeliat sendiri ini maling-malingnya berkeliaran dan malingnya galak gitu. Dia bilang dia takut sama para maling ini, makanya dia keluar. Nggak kuat dia guys ya. Oke, terus dia bilang jangan ngomong-ngomong ke gue apa-apa. Mungkin dia ketakutan sendiri sampai keluar guys. Serem banget. Lu tau nggak ya guys ya, gue kasih tahu, gue itu dimintain uang buat beli beras sama telur 1,6 juta. Gede nggak menurut kalian? Dapat berapa kilo sih beras? Dapat berapa kilo sih beras? Hah? 1,3 apa 1,6 juta yang aku transaksi Pak Indra itu minta katanya buat telur sama beras. Hah? Cuma dapat, kalau nggak salah dengar, cuma dapat sekarung. Cuma dapat sekarung sama itu gua transfer ya guys ya, tiap minggu dia minta. Terus udah gitu belum lagi gua kasih lagi duit belanja harian ya. Belanja harian beda loh, itu yang pantesan aja ya guys ya. Gue perasaan gue tiap hari dagang, tiap hari konten gue tuh sehari tuh minimal, gue tuh paksain minimal gue bikin 7 konten ya. Baju gue kok habis, tapi kok barang gue habis terus segitu, tapi kok duit gue kagak nambah, habis juga ya guys ya. Ternyata guys gue digrogotin sama 5 orang ya guys ya. Untung aja guys gue masih bisa bernapas. Nih pesan gue buat para maling ya guys ya, kalian bisa ambil duit gue, kalian bisa ambil piyama gue ya guys ya, tapi kalian gak bakal bisa ambil rezeki yang dikasih Tuhan ke gue ya guys ya. Oke, karena gue punya tujuan hidupnya jelas ya. Tujuan hidup gue pengen sukses biar bisa untuk gedein Jaden, biar bisa jadi ibu yang baik buat Jaden. Kalau gue sukses juga gue bisa buka banyak lapangan kerjaan. Tujuan gue jelas ya, semuanya itu gue berbuat kebaikan, bukan nyolong maling kayak kalian. Makanya rezekinya beda, makanya jangan maling. Sekali maling tetap maling guys. Kayaknya biar gue lebih cepat kelar stok opnamnya, gimana kalau gue panggil jasa stok opnam? Ada kenal guys jasa stok opnam? Maksudnya kan biar lebih profesional aja gitu kan guys. Ini tadi gue coba stok opnam sendiri, banyak banget. Terus nanti gue pengennya stok opnamnya kan semua baju per baju kan ditempelin barcode gitu kan ya guys ya, biar rapi. Iya kan guys, jadi kan semoga nggak ketemu SDM yang maling kayak kemarin aja guys ya. Oke, si maling itu kemarin di stok opnamnya gitu ya guys ya, itu gue cek setiap hari, diedit semua, masukin barang asal-asalan. Gue kapok sih guys, nggak hire orang yang nggak profesional. Ini pelajaran penting ya guys ya buat kalian ya, apalagi punya personal asisten yang kayak si Prida itu nggak profesional, itu bahaya banget ya guys ya. Kantor bisa hancur berantakan guys. Dia bilang ke gue, kata udah ngecek ini itu, udah ngecek, tapi ya guys ya nyatanya hancur bur. Untung ketahuan ya guys ya. Terima kasih Tuhan kau buka mata aku di rumah ini ya guys ya. Parah. Duh, doa ya guys ya, semoga ini awal yang baik buat gue, pelajaran juga buat aku guys. Cara kurusnya gue, cara dietnya ya guys ya. Gue digrogotin coba sama maling, digrogotin sama maling 6 orang, kurus gue langsung. Sama gue ada minum teh hijau.
ada minum teh sih guys ya, mereknya namanya teh DC, belum launching. Ini gue lagi percobaan minum itu, kurusan ya kelihatannya tuh. Gue lagi cobain ke diri gue sendiri tehnya itu. Kalau nanti berhasil kurus, baru gue kasih tahu ke kalian mereknya ya. Kalau nggak berhasil ya gue nggak kasih tahu. Semoga bisa kurus. Aduh guys, nggak tahu rasanya, gue batin banget guys. Mulai dari nol, yuk bisa yuk. Gue udah feeling lama sebenarnya. Kan satu plastik packing gue yang zipper, gue kan tiap pesan itu 2000 piece, 1000 piece, cepet banget habisnya. Sedangkan kok barangnya juga habis, tapi kok duit gue nggak nambah, gue udah nyampe juga lama. Terus segitu gue tanya sama Frida kan, itu yang bener lo pesen zipper segitu barangnya mana? Frida bilang nggak tahu, dia udah dicek sama dia. Terus kalian dengar sendiri kan, si Frida bilang dia hitung stok juga. Dia memastikan ke gue kalau misalkan semuanya aman. Jadi ya udah dong, gue mau transfernya terus gitu. Gue masih curiga, tapi kok bisa gitu, stok namanya mana? Makanya gue marah-marah setiap hari. Gue nggak tau, gue tiap hari marah-marahnya parah banget. Kamu kayak sebarang sengaja marah, gue sengaja salah kirim dan lain-lain ya kan. Itu kan udah menyangkut nama toko gue dan mereka anggapnya nyantai. Ya udah saya ganti. Pantesan mereka bisa ganti ya guys ya. Terus ya kan ya guys ya, gue itu kan emang semenjak gue lahiran Jaden, gue itu kan fokus sama Jaden kan, karena gue nggak bisa titipin Jaden sepenuhnya ke orang-orang rumah. Gue nggak berani juga kan guys, karena kan gue nggak mau terjadi apa-apa. Nah kalau dulu pas hamil itu gue masih ngecek-ngecekin kantor. Ini pun juga gue masih ngecek-ngecekin juga. Tiap pagi gue bacain stok opnam, tiap malam gue bacain barang keluar. Terus deh, karena gue merasa dia nggak cocok, makanya setiap hari gue cek-cekin. Nah terus udah gitu, makanya kemarin gue tanya, pas gue tanya, lu stok opnam isinya gimana? Bener aja kan, dia isinya asal-asalan. Nah terus gue tanya sama Frida, tuh udah dicek, dia selalu bilang udah aman, udah diisi apa segala macem. Begitu guys ya, makanya guys kalau hire PA itu jangan yang nggak profesional guys. Kacau balau, jahat, untung ketahuan, untung dia keluar. Puji Tuhan banget guys. Ampun deh gue kalau nggak mah. Terus dulu kan gue kan ada admin atau ya kan guys ya yang kerja sama gue. Dia keluar pantesan, dia nggak ada apa-apa itu keluar. Gue nggak pernah ngomelin dia nggak pernah bikin salah, terus dia keluar. Ternyata dia nggak kuat guys, dia takut guys ya guys ya. Itu ternyata dia disuruh korupsi sama si Tina sama Siti dan lain-lain. Katanya kalau misalkan belanja beli tepung itu isi 20.000, jangan bego gitu-gitu guys. Dan dia menyaksikan juga kan mereka kirim piyama, tapi dia nggak berani bilang sama gue. Ini komplotan parah banget. Terus dia gitu, mereka aja nggak punya hati dan nggak punya perasaan. Terus mereka menghancurkan bisnis gue cuy. Dia jual piyama gue 40.000, jauh banget di bawah harga modal gue. Gue bayarkan segala macam cash apa segala macam. Beli makanan buat mereka aja, belanja sayur dikorupsi lagi sama mereka. Mereka mau membunuh gue secara perlahan atau gimana itu guys. Parah sih, sakit hati gue, sedih. Padahal ya mereka lihat tuh gue kerja tuh sampai diinfus biar gue ada tenaga. Gue sebenarnya lemes, tapi gue paksain kerja, gue paksain live, gue paksain ini tuh. Gue takut ya anak gue nggak bisa sekolah, gue nggak bisa bayar anak gue takut nggak bisa gajian mereka. Kok kamu bangun? Nah, gue takut anak gue nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar sekolah. Gue takut mereka bisa gajian, takut mereka nggak bisa makan, takut inilah, takut itu, takut gue nggak bisa sejahterain karyawan gue, takut karyawan gue kalau misalnya gue tiap hari mereka ngeluh kasbon. Selalu gue kasih cuy kasbon di gue, nggak pernah gue tanya apa-apa. Tapi ternyata itu salah. Gue nggak boleh segampang itu lagi guys, nggak boleh percaya sama orang asli deh. Kalian ya guys ya, kalau kalian punya pengalaman yang sama sebagai bos, jangan tiru gue guys ya. Gue sekarang dimulai dari nol dan gue mau beresin semuanya dengan orang-orang yang profesional ya. Oke, doain yang terbaik ya guys. Udah bangun, mau tidur ya guys. Tolong guys, gue lagi trust issue dan gue lagi menyemangati diri sendiri. Yuk bisa, yuk semangat, gue pasti bisa mulai dari nol. Dan tuh untuk semua konveksi gue mohon maaf banget, minggu ini gue belum bisa bayar utang ke kalian. Tapi gue janji dalam 1 bulan akan gue kelarin semua utang-utang gue ke konveksi, gue janji. Saat ini gue sedang memulai dari nol. Gue jualan dengan barang-barang yang hanya tersisa di gue. Gue belum bisa produksi lagi karena modal, duit, barang, tenaga semuanya habis. Jadi
Pasti gue bisa. Pasti gue bisa. Pasti gue bisa kan? Iya kan? Gue lagi bener-bener trust issue. Lemes banget rasanya. Gue janji bayar 1 bulan lagi, oke? Buat konveksi. Tanggal paling lama tanggal 20 Mei gue bayar. Thank you. Buat semua konveksi dan orang-orangnya dan semua pegawai tukang jahit yang jadi keikut-ikutan, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Gue juga maunya lancar, dulu juga lancar kan, sekarang juga bener-bener karena lagi ada masalah. Barang gue dihabisin, dikirim ke kampung, dijualin di bawah harga modal. Terus sekarang banyak yang terus segitu jadi pada ambil sama mereka. Terus buat semua customer gue yang tetap beli sama gue, tetap setia beli di live gue dan beli sama gue, terima kasih banyak. Gue mau ucapin bener-bener. Kalau nggak ada kalian gue mungkin lebih parah lagi kali. Gue nggak mungkin sampai sekarang. Thank you.